Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Ibu harap anak-anak ibu tetap menjaga kesehatannya di rumah, tetap menjaga kebersihan di rumah. Tujuannya supaya kita semua jauh dari sakit dan tetap sehat. Nah, baiklah anak-anak, ibu harap kalian juga tetap semangat mengikuti pembelajaran kita. Pembelajaran daring ini jarak jauh. Dan ibu harap kalian tidak lupa untuk mengikuti semua pembelajaran yang dikirimkan oleh bapak dan ibu guru kalian. Nah, baiklah anak-anak, kita lanjut ke topik pembelajaran hari ini masih mengenai operasi hitung pecahan. Namun bagian yang kita bahas hari ini adalah lanjutan dari yang sebelumnya, yaitu pecahan bentuk desimal dan persen. Jadi tujuan pembelajarannya hari ini anak-anak mengenal bagaimana bentuk pecahan desimal, bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, dan sebaliknya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kemudian anak-anak juga mengenal bentuk pecahan persen. Nah, mari kita lanjut ke topiknya. Pecahan desimal itu adalah pecahan yang mempunyai penyebut khusus, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, jadi kalau dikatakan konsepnya, terlebih dahulu anak-anak harus mengerti konsep agar mudah mengerjakannya. Jadi konsep persepuluhan itu ada satu angka di belakang koma. Untuk persepuluhan ada satu angka di belakang koma. Nah, lihat contoh 1/20. 1/20 ini kalau kita bagikan dengan pembagian bersusun, hasilnya adalah 0,2. Nah, jadi satu angka yang di belakang koma itu adalah 2. Nah, jadi kalau ada satu angka di belakang koma berarti dia per 10. Sama dengan contoh yang kedua, 1/2. 1/2 itu kalau kita bagikan, nah itu akan hasilnya menjadi 0,5. Nah, 5 yang di belakang koma, nah itu adalah artinya per 10. Baik ya anak-anak ya, mengerti ya. Jadi kalau ada satu angka di belakang koma, ingat satu angka di belakang koma berarti dia per 10. Demikian untuk per seratusan. Nah, kalau dikatakan per seratusan, maka angka di belakang koma ada 2. Ada 2 angka yang di belakang koma. 2 angka inilah nantinya yang akan menjadi bilangan pembilangnya, angka pembilangnya. Ya nak, perhatikan baik-baik. Lihat contoh 1/100. 1/100, nah ini sama dengan 0,01. 2 angka yang di belakang koma, angka 01 ini, nah itulah yang akan menjadi pembilangnya. Pembilangnya 1 di atas. Ya nak ya. Nah, contoh yang keduanya, 3/4. 3/4 sama dengan 75/100. Nah, 75/100 itu berarti sama-sama dikalikan berapa 3/4-nya, nak? Sama-sama dikalikan 25. Sehingga 3 dikali 25 hasilnya 75, 4 dikali 25 hasilnya 100. Nah, 0,75, nah ini 75 inilah yang akan menjadi angka pembilang. Lihat ini, kan 75/100. Jadi kalau pecahannya per 100 pasti bilangan desimalnya 2 angka di belakang koma. Nah, kalau konsep perseribuannya juga tidak jauh beda. Untuk penyebut perseribuan, maka di belakang koma ada 3 angka. Nah, 3 angka itulah yang akan menjadi angka pembilangnya. Nah, lihat contoh 2/2000. Nah, 2/2000 kalau kita sederhanakan itu kan menjadi 1/1000. Dari mana Bu 1/1000? Sama-sama dibagi 2. Ingat, 2/2000 kalau sama-sama kita bagi 2 itu menjadi 1/1000. 1/1000 kalau kita ubah menjadi bentuk desimal dia menjadi 0,001. 001 ini kan ada 3 angka nak. 3 angka di belakang koma inilah yang menjadi penyebutnya per 1000. Kalau 3 angka di belakang koma berarti dia per 1000. Nah,
001 ini itu kan sama dengan 1. 1 itulah yang menjadi pembilangnya. 1 per 1000. Begitu dia ya nak ya. Kemudian 1/8. Nah kalau kita ubah pecahannya menjadi bentuk per seribuan, berarti itu dikali 125. 1 dikali 125 hasilnya 125. 8 dikali 125 hasilnya 1000. Sehingga 1/8 itu sama dengan senilai dengan 125 per 1000. Nah 3 angka yang di belakang koma 125 inilah yang akan menjadi pembilangnya. Nah, kalau sudah 3 angka di belakang koma, berarti penyebutnya menjadi 1000. Baik, ingat konsepnya ya nak. Ibu ulangi lagi, 1 angka di belakang koma, berarti dia per 10. 2 angka di belakang koma, berarti per 100. 3 angka di belakang koma, per 1000. Seterusnya demikian. Berarti kalau 4 angka di belakang koma berarti per 10.000. Paham ya nak? Oke. Nah sekarang kita lihat nilai tempat desimal. Untuk mempelajari pecahan desimal, kita perlu memahami nilai tempat dan arti penulisan bilangan pecahan desimal. Untuk itu perhatikan bilangan-bilangan pecahan yang penyebutnya kelipatan 10 seperti 1/10, 1/100, 1/1000 dan seterusnya. Nah, jika bilangan-bilangan pecahan itu ditulis dalam bentuk pecahan desimal, maka penulisannya adalah sebagai berikut. 1/10 ditulis 0,1. 1/100 ditulis 0,01. 1/1000 ditulis 0,001. Nah, itu adalah kesimpulannya, konsepnya dari yang Ibu sudah terangkan di atas tadi ya, Nak ya. Nah, sekarang kita lihat contoh. Nilai tempat pada pecahan desimal dapat dijelaskan seperti contoh di bawah ini. Nah, kita baca dulu sama-sama bilangan yang di bawah ini. Bagaimana cara membacanya? 123,456. Ingat nak, cara membacanya bagaimana? 123,456. Ya. Jadi Ibu tidak ingin mendengar kalian mengatakannya 123,456 ya, Bu. Nah, karena bilangan yang di belakang koma itu bukan bilangan bulat. Bukan bilangan bulat artinya bukan bilangan 4 itu sebagai ratusan, 5 sebagai puluhan, 6 sebagai satuan. Ya, bilangan yang di belakang koma itu, nah lihat, 6 ini kan 3 angka di belakang koma. 6 ini 3 angka di belakang koma, berarti dia per seribuan. Nah, 5 ini 2 angka di belakang koma. Maka 5 ini per seratusan. Nah, 4 ini angka pertama di belakang koma. Sehingga dia dikatakan persepuluhan. Nah, 3 adalah satuan, 2 adalah puluhan, 1 adalah ratusan. Sehingga membacanya 123,456. Begitu ya nak ya. Nah, sekarang kita masuk ke persen. Persen itu artinya per 100. Jadi bilangan persen itu bentuk pecahannya adalah per 100. Nah, simbolnya kita lihat ini adalah simbol dari persen. Jadi kalau anak-anak melihat simbol seperti itu, jadi kalau kamu misalnya belanja ke supermarket, diskon 5%. Nah, berarti 5/100 dari harga yang tertulis di barang yang kamu ingin beli. Contohnya ada sepatu, diskon 10%. Nah, berarti 10% dari harga yang tertulis di sepatu itu. Nah, begitu ya nak ya. Diskon 50%. Nah, 50% dari harga barang yang sedang didiskon. Nah, jadi kalau 10% itu ditulis ke dalam bentuk pecahan menjadi 10/100. 10% sama dengan 10/100. Ya nak ya. Kalau 50% berarti 50/100. 50% sama dengan 50/100. Nah, demikian juga kalau di 75%,
Ditulis 75/100. Kalau 75% berarti itu sama dengan 75/100. Nah, begitu dia ya, Nak ya. Ini materinya ini akan lebih kita dalami lagi di pertemuan berikutnya. Tujuan pembelajaran hari ini mengenal bentuk pecahan desimal dan persen, kemudian mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal menjadi pecahan biasa. Nah, kita akan lanjut ke contoh. Perhatikan contoh yang Ibu tayangkan berikut ini. Nah, lihat nomor 1, 0,3. 0 di sini sebagai satuannya dan 3 1/10 kan? Satu angka di belakang koma itu berarti 1/10. Nah, kita ubah menjadi pecahan biasa. Kita tulis per 10. Ingat, satu angka di belakang koma berarti per 10. Lalu pindahkan 3 sebagai pembilangnya. Nah, lihat juga contoh nomor 2, 2,75. Ada 2 angka di belakang koma, berarti 2 angka yang di belakang koma itu adalah per 100. Nah, jadi kita ubah bentuk pecahannya menjadi kita tuliskan per 100. Kemudian pindahkan seluruh angka itu menjadi pembilangnya. Pindahkan seluruh angkanya menjadi 275/100. Lihat nomor 3, 3,745. Ada 3 angka di belakang koma, berarti menjadi per 1000. Ya, 3 angka di belakang koma menjadi per 1000. Kita tuliskan per 1000, lalu pindahkan semua angka menjadi pembilangnya. Jadi, bentuk pecahan biasa dari 3,745 adalah 3.745/1000. Nah, kalau ingin lebih ringkasnya lagi, Nak, ingat ya. Kalau ingin lebih ringkasnya lagi, ingat sekali yang Ibu yang bilang tadi. Kalau ada satu angka di belakang koma, maka per 10. Kalau ada 2 angka di belakang koma, maka per 100. Kalau ada 3 angka di belakang koma, maka pecahannya bentuknya per 1000. Nah, ini sangat penting. Ya, Nak ya. Nah, jadi sebelum mengerjakannya, kalau bilangannya masih bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan terlebih dahulu. Kalau menyederhanakannya, pembilang dan penyebut harus dibagi dengan bilangan yang sama. Jangan di atas dibagi 2, di bawahnya dibagi 4. Pembilangnya dibagi 2, penyebutnya dibagi 4. Tidak boleh seperti itu. Nah, demikianlah, Nak, contohnya. Nah, lihat lagi contoh berikutnya. 3/10. Kalau kita ubah jadi desimal menjadi 0,3. Kenapa 0,3, Bu? Karena ada satu angka di belakang koma. Kenapa satu angka di belakang koma, Bu? Karena per 10. Kalau per 10 tadi, ingat ada satu angka di belakang koma. Lalu tinggal tuliskan pembilangnya menjadi bilangan yang di belakang koma itu. Nah, pembilangnya kan 3. Jadi, 3 inilah yang kamu tuliskan di belakang koma. Nah, lihat contoh nomor 2. 217/100. Nah, terlebih dahulu kamu tuliskan koma, lalu buat titik-titik 2 di belakangnya. Kenapa 2, Bu? Ingat, karena per 100. Kalau per 100 ada 2 angka di belakang koma. Lalu kamu tuliskan. Nah, itu kan pembilangnya 217. Jadi kamu tuliskan dulu 7 di belakang. Paling belakang, lalu di depannya 1, lalu 2. Begitu cara mengerjakannya ya, Nak. Oke. Nah, jadi tidak ada mengalami kesulitan kalau kamu memahami konsepnya. Pertemuan berikutnya baru kita